Kami bersyukur karena pemeliharaan Bapa yang setia kepada kami setiap hari. Kasih setiamu selalu baru. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami ada karena berkat-Mu. Kami bersyukur bahwa hidup ini bukan hanya Engkau isi dengan berkat-berkat secara jasmani, tetapi Engkau juga memelihara kami secara rohani. Juga Engkau memberi kepada kami kebutuhan-kebutuhan mental dan sosial untuk bersekutu satu dengan yang lain dalam sebuah komunitas. Komunitas kami, komunitas kecil ini, komunitas Bible Study ini berlangsung selama ini dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk persaudaraan di antara kami, baik yang lama maupun yang baru, baik yang jauh maupun yang dekat. Kami percaya kami diikat dengan kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kami datang kepadamu untuk memulai Bible Study ini Tuhan, juga bersama dengan teman-teman yang lain yang mungkin hanya bisa bergabung secara audio. Dimanapun mereka berada, Tuhan sertai, dan kami juga berdoa untuk yang tidak bisa datang, tidak bisa bergabung, mungkin karena bekerja, mungkin karena dalam perjalanan, mungkin sedang bepergian, atau mungkin juga mereka sedang sakit. Tuhan sentuh dan jamahlah mereka dengan kasih-Mu, supaya di tengah-tengah keadaan mereka pun mereka menemukan kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memulai Bible Study kami malam ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman Allah yang sejati. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, kita masuki pertemuan yang kedua untuk tema stewardship ini, atau penata layanan. Ya, kita masih berputar pada konsepsinya, ya, pengertiannya secara umum, tetapi juga nanti kita akan melihat bagaimana Alkitab menyingkapkan konsepsi stewardship ini kepada kita. Kita akan melihatnya dalam pertemuan yang kedua ini. Ya. Jadi stewardship, saudara, seperti yang kita tahu, pengertiannya sebenarnya berangkat dari dunia sekuler, ya, dunia kehidupan manusia sehari-hari. Berangkat dari urusan domestik sebetulnya, urusan kerumah tanggaan, urusan household. Oleh karena itu di Alkitab pun dipakai istilah oikonomos, di mana dari kata oikonomos itu juga kita mengenal istilah ekonomi, ya, urusan hukum-hukum, rule yang ada hubungannya dengan household. Jadi sebenarnya stewardship ini istilah ekonomis sebetulnya. Jadi memang kita sekarang mau mencoba melihat bagaimana kaitannya ekonomi dengan teologi, istilahnya begitu, ya. Nah, jadi semula pengertian stewardship memang pengertian yang domestik, tetapi dari waktu ke waktu makin meluas. Kalau di Amerika, ya, pengertian stewardship itu dulu pada zaman Amerika masih mula-mula berdiri, kemudian mengenal White House, ya, mengenal Gedung Putih sebagai tempat kediaman presiden, dan di White House itu ada urusan-urusan household, bukan? Ya, ada urusan-urusan kerumah tanggaan yang harus
diurus dengan baik, di-manage dengan baik oleh kepala kerumah tanggaan kepresidenan, ya, kepala kerumah tanggaan Gedung Putih. Namanya adalah White House Chief Usher kalau istilah sekarang. Ya. Tapi sebetulnya dulu istilahnya bukan itu. Ya. Dan pertama sekali dulu tidak dipegang jabatannya oleh seseorang yang dipilih menjadi kepala kerumah tanggaan Gedung Putih, tetapi urusan itu langsung perannya ditangani oleh First Lady. Jadi zaman dulu istri presiden itu adalah yang mengepalai urusan household di Gedung Putih. Jadi First Lady itu tugasnya itu. Tapi kalau First Lady zaman sekarang nggak begitu, ya, karena First Lady zaman sekarang karena untuk urusan household itu sudah dipegang oleh White House Chief Usher namanya. Sekarang ini zaman Presiden Biden dipegang, dijabat oleh orang yang bernama Robert Downing. Robert Downing ini seorang White House Chief Usher. White House Chief Usher yang dulu begitu Biden naik dipecat karena yang dulu orangnya Trump. Ya, jadi ganti presiden ya diganti juga. Ada yang begitu, ada yang tidak. Ya, kadang-kadang mereka bisa bertahan di beberapa masa kepresidenan beberapa orang. Begitu juga yang terjadi. Ya. Nah, jabatan ini dulu pertama kali, saudara-saudara, bukan disebut usher, tetapi steward. Ya. Dulu jabatan kepala kerumah tanggaan Gedung Putih ini disebut steward. Kalau perempuan stewardess, kita tahu itu seperti di pesawat. Ya. Atau kalau laki juga ada istilahnya namanya butler. Jadi itu male maid. Ya. Pelayan wanita itu maid, kalau yang laki itu disebut butler. Nah, pernah ada film di Netflix judulnya The Butler. Film The Butler itu bercerita tentang seorang kulit hitam yang menjadi butler di Gedung Putih. Itu kalau tidak salah melewati 10 presiden, 8 atau 10 presiden. Jadi dia ada di Gedung Putih itu dari muda sampai dia tua. Dan dia mengalami presiden itu berganti-ganti terus, ya, mulai dari zamannya Dwight Eisenhower, ya, terus Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, itu semua dia mengalami masa itu. Dia adalah seorang butler. Tapi butler ini bukan kepala yang paling tinggi, ya. Butler ini ada di bawah posisinya dari White House Chief Usher tadi. Nah, jadi jabatan ini baru ada secara resmi itu pada masa Presiden James Buchanan. Pada masa Presiden James Buchanan itu baru diresmikan sebuah jabatan yang disebut Usher, White House Chief Usher. Tetapi sekali lagi dulu namanya steward. Dan dulu dijabat oleh First Lady. Tetapi sekarang sudah dijabat oleh seorang yang dipilih punya jabatan khusus menjadi kepala kerumah tanggaan Gedung Putih. Nah, sosok inilah yang disebut steward. Ya, jadi kalau kita mau menggambarkan sosok steward itu konkretnya kira-kira orang ini.
orang yang menduduki jabatan sebagai White House Chief Usher ini. Ya. Jadi pengertian steward itu saudara-saudara dimulai dari skop yang domestik. Memang ini jabatan kerumah tanggaan, ya, jabatan domestik. Tetapi kemudian makin berkembang, meluas hingga menjadi publik juga. Meaning-nya menjadi meaning publik. Dalam pengertian yang modern, dalam kamus Merriam-Webster disebut sebagai careful and responsible management. Steward itu diberi pengertian careful and responsible management. Jadi dalam arti umum, ya, sebuah manajemen yang bertanggung jawab dan penuh perhatian, cermat, itu yang disebut sebagai stewardship. Atau disebut juga planning and management of resources. Jadi dalam dunia modern dikenal istilah resources. Hidup ini ada banyak resources. Dan resources itu harus di-manage. Nah, management of resources itulah stewardship. Nah, itu ngomong-ngomong tentang istilahnya ya, saudara, untuk mendalami pengertian ini, karena pengertian stewardship itu kadang-kadang selain terasa asing, kita nggak biasa dengar, tetapi juga kadang-kadang terlalu sempit, hanya dikaitkan dengan keuangan. Ya, seperti yang saya bilang yang lalu, pertanyaannya minggu lalu adalah, apakah stewardship itu hanya ada kaitannya dengan keuangan? Ya, memang betul ya, tetapi apakah hanya itu? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Dan pengertian itulah yang kita ingin luruskan. Ya. Nah, soal bahwa pengertian stewardship itu meluas menjadi lebih publicly, ya, itu memang benar. Sebab di dalam Alkitab itu juga dicerminkan konsep yang seperti itu. Nah, kita akan melihat ada beberapa contoh saja secara sekilas gagasan stewardship itu di dalam Bible, ya, di dalam Alkitab. Pertama-tama kita mulai saja dari tokoh Adam dan Hawa, ya, dalam kitab Kejadian. Misalnya Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya, bisa minta tolong Pak Alan membaca Kejadian 1 ayat 26. Pak Alan bisa di-unmute dulu. Itu ditinggal ya. Kejadian 1 ayat 16. 26. Oh, 26. Agak lambat nih. Oke, Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Kemudian Allah berfirman, sekarang mari kita membuat manusia dalam rupa kita, menurut keserupaan kita. Biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala yang melata, yang merayap di bumi. Maka firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia atas peta dan atas teladan kita, supaya diperintahkannya segala ikan yang di dalam laut, dan segala unggas yang di udara, dan segala binatang yang jinak, dan seisi bumi, dan segala binatang pelata yang menjalar di tanah. Ya, itu beberapa versi terjemahan Indonesia, ya. Ya. Ada yang disebut gambar dan rupa, ada yang disebut peta, itu ya. Ya. Tapi intinya adalah bahwa Adam dan Hawa itu manusia yang diberi authority, ya, diberi kekuasaan atas ciptaan yang lain. Itu adalah gagasan yang sangat fundamental di dalam stewardship, bahwa Tuhan mempercayakan ciptaannya ke dalam otoritas manusia. Itu Adam dan Hawa. Yang kedua, yang sosok yang lebih konkret adalah Yusuf, putra Yakub dari istrinya Rachel. Yusuf, kalau Anda membaca ceritanya, cerita yang menarik sekali ya di Alkitab, dia itu adalah seorang, basically Yusuf itu seorang steward. Kemarin memang ininya jelek kan tuh. Perannya itu dimulai dari di rumah Potifar. Di rumah Potifar, di dalam penjara, dan kemudian dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itu sebetulnya basically adalah tugas steward. Di rumah Potifar dia menjadi kepala household. Kita tahu itu, ya. Di rumah Potifar dia menjadi kepala household. Di dalam penjara dia menjadi kepala dari para narapidana. Ya, dia percayai untuk itu. Dan itu merupakan persiapan tugasnya untuk menjadi orang kedua di kerajaan Mesir, di mana dia di situ juga mengelola semua resources yang dipunyai oleh Firaun, Raja Mesir. Jadi mulai dari yang kecil sampai yang besar, Yusuf itu sebenarnya menjalankan tugas sebagai steward. Ada sebuah tulisan yang bagus tentang Yusuf. Bunyinya begini. Throughout his life, this man consistently shows what it takes to care for a master's possessions. Jadi orang ini betul-betul orang yang seluruh hidupnya menunjukkan apa saja yang dilakukan untuk dia menjaga dan dia mengurus dengan baik semua milik yang dipercayakan oleh tuannya. He helps Potiphar's household thrive and even protects his master's wife from himself. Kita tahu itu. When he was promoted to second in command in the whole nation, he does his best to protect the Pharaoh's threatened resources, literally saving countless lives while doing so. Itulah Yusuf, Joseph,
orang yang mengurus dengan baik semua yang dipercayakan ke dalam tangannya, sehingga semua itu berguna, bahkan memberkati banyak orang. Jadi kalau kita mau melihat contoh steward yang paling gamblang di dalam Alkitab, Joseph, Yusuf, itu adalah seorang steward yang luar biasa. Nah, oleh karena itu tidak salah Presiden Amerika Serikat ke-26, yaitu Theodore Roosevelt. Presiden Theodore Roosevelt mengatakan tugas kepresidenan itu adalah steward of the people. Itu istilah yang sangat terkenal dari Presiden Theodore Roosevelt. Dia menyebut seorang presiden itu steward of the people. Dia menggunakan istilah steward. Padahal tugas kepresidenan itu tugas kenegaraan, tugas publik, ya, bukan cuma domestik, tapi dia menyebutnya sebagai steward. Dan itu tepat sekali karena Yusuf juga ketika dia memegang jabatan Perdana Menteri di Mesir, dia tetap seorang steward. Ya. Dimulai dari sekedar steward untuk rumahnya Potifar, domestik, sampai steward untuk kerajaan Mesir dalam pengertian yang publicly sekali. Ya. Nah, itu tentang Yusuf. Yang ketiga adalah Raja Daud. Tokoh Raja Daud lepas dari kelemahan-kelemahannya sepanjang hidupnya, Raja Daud itu menampilkan kepemimpinan yang berlandaskan tuntunan Tuhan dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Sangat jelas itu. Ya, lepas tentu dari kelemahan-kelemahannya yang juga ada, tetapi secara keseluruhan Raja Daud itu sosok atau figur yang menjalankan perannya sebagai orang yang dipercayai oleh Tuhan. Mulai dari yang kecil sampai pada yang luas besar sekali. Mulai dari mengurus domba-domba gembalaan ayahnya, sampai dia kemudian menjadi kepala pasukan Raja Saul sesudah dia mengalahkan Goliat, sampai kemudian dia menjadi buronan Raja Saul, dia punya pengikut-pengikut, beberapa ratus pengikut, bahkan termasuk orang-orang yang terbuang, orang-orang marginal yang lari dan ikut dia harus ngurus mereka juga, ya, sampai kemudian dia dilantik menjadi raja, mula-mula di Yehuda, tetapi akhirnya seluruh Israel, dia mengurus negara, mengurus kerajaan yang diserahkan dalam tangannya. Jadi mulai dari mengurus domba sampai mengurus people, ya, rakyat Israel. Orang ini seorang steward. Ya. Jadi di Alkitab, sosok Daud, sosok steward juga. Kalau di Perjanjian Baru, kita tahu perumpamaan Tuhan Yesus. Ya. Itu banyak yang menyentuh soal stewardship, terutama yang paling tajam itu adalah perumpamaan tentang talenta. Ya. Perumpamaan tentang talenta memang literally bicara tentang talenta dalam pengertian uang. Ya. Tapi sebenarnya pengertian talenta itu dalam perumpamaan Tuhan Yesus, meaning-nya lebih besar daripada sekedar
uang. Itu hanya sebuah contoh. Itu sebabnya sekarang kita dalam dunia modern mengistilahkan talent itu sebagai bakat. Ya. Talent itu sebagai potensi yang ada pada manusia, bukan hanya kemampuan finansial, ya, tetapi justru bakat-bakat yang ada pada manusia itu disebut sebagai talent. Karena perumpamaan talenta itu memberikan sebuah konsep yang sangat clear, crystal clear tentang steward. Ya, peran orang yang dipercayai untuk mengurus sesuatu dengan baik dari pemiliknya. Dan yang kemudian dalam perjanjian baru yang sudah pasti gereja. Ya. Gereja itu dalam perjanjian baru adalah sebuah community para steward sebetulnya. Itu adalah persekutuan dari orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan banyak resources untuk dijalankan dan dikelola dengan baik. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Ya. Gereja itu adalah community of stewards. Ya. Itu gagasan-gagasan di Alkitab, saudara-saudara, tentang secara sekilas ya konsep steward dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru itu selalu muncul. Jadi Alkitab sangat menggarisbawahi ya, peran ini, stewards ini. Itu sebabnya kita perlu mengenalnya dengan lebih akrab. Ya. Jangan sampai istilah steward ini terlalu asing buat kita. Nah, sekarang kita melihat kepada ayat Alkitab, salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang saya katakan sebagai PR untuk dibaca minggu lalu. Ya. Kita lihat Matius 24, ayat 45 sampai 51. Matius 24, ayat 45 sampai 51. Bu Shirley Meulemans bisa membantu membaca? Ya, Pak. Matius 24 ayat 45 sampai 51 yang berbunyi demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Iya, itu sebuah perumpamaan yang menggambarkan tentang tokoh seorang yang disebut dalam Matius sebagai hamba. Ya. Seorang hamba, seorang pelayan yang setia dan bijaksana, yang melakukan tugasnya, dan ayat 45, kata hamba atau doulos itu disebut sebagai doulos yang mengurus dengan menggunakan kata Yunani oiketeias. Jadi doulos ini mengurus
Oiketeias. Oiketeias ini sama dengan istilah oikonomos tadi, ya. Jadi memang dipakai pengertian dia itu mengurus household dalam kerumah tanggaan tuannya. Dalam kisah yang paralel, nggak usah kita baca, ya. Tapi dalam kisah yang paralel dalam Lukas 12 ayat 41 sampai 48, kayak di situ juga dipakai kata pengurus rumah yang setia. Lukas memakai kata ganti orang, ya. Jadi pengurus rumah yang setia. Di situ juga dipakai kata oikonomos. Ya. Jadi sama baik di Matius maupun di Lukas dipakai kata dasar yang sama, oikonomia itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita memperhatikan secara lebih jeli, secara lebih cermat, saudara-saudara, perumpamaan tadi, sebenarnya perumpamaan tadi dipakai Tuhan Yesus menggambarkan mengenai Tuhan dan manusia. Ya, Tuhan mempercayakan kepada manusia, kalau kita pakai istilah sekarang, Tuhan itu mempercayakan resources kepada manusia. Tuhan itu mempercayakan resources. Ada beberapa jenis resources. Yang pertama, disebutkan di situ dia memberikan makanan. Ya, tugasnya memberikan makanan. Nah, kalau di dalam Alkitab pakai kata makanan, apalagi pada zaman dulu, maka itu selalu makanan itu selalu kaitannya dengan alam. Ya, karena sumber daya alam itulah yang menghasilkan bahan-bahan makanan. Jadi sebenarnya resources yang pertama yang dipercayakan Tuhan kepada kita manusia adalah nature, ya, sumber daya alam. Dan itu kalau kita merefer pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi, memang jelas di situ. Tuhan itu memberikan kepercayaan terhadap manusia, Adam dan Hawa, itu ciptaannya yang lain, yaitu alam, nature. Jadi yang pertama, resources itu adalah nature, atau kalau pakai bahasa Indonesia, sumber daya alam. Ya. Kemudian disebut di situ memberikan makanan pada waktunya. Ya, memberikan makanan pada waktunya. Ada konsep kedua, yaitu resources yang namanya time, waktu. Ya. Resources yang kedua yang dipercayakan kepada manusia adalah waktu. Setelah alam, nature, yang kedua adalah waktu, time. Manusia itu dalam pergumulan dan pergaulannya dengan waktu itu tidak mudah, saudara-saudara, dalam sejarah. Ya. Kalau kita melihat mitos-mitos zaman dulu, mitos Yunani, mitos Jawa, ya, itu mengenal waktu itu sebagai dewa. Ya. Kalau orang Jawa bilang Betara Kala. Ya. Betara Kala itu dewa waktu. Makanya Indonesia bilang kala. Ya. Kala itu, ya, waktu itu, Betara Kala atau Betara Kala itu dewa waktu. Ya. Kalau di dalam mitos Yunani itu dewanya disebut Kronos. Ya. Makanya kita mengenal istilah kronologi. Ya. Dewa
Kronos itu. Dan dalam ceritanya, Dewa Kronos maupun Betara Kala itu kalau istrinya melahirkan anak, begitu anak itu lahir, sebentar lagi dimakan. Oh, jadi dia pemakan manusia. Betara Kala maupun Dewa Kronos. Mengapa begitu? Karena konsep yang ada di situ adalah bahwa waktu itu dewa yang menelan kehidupan. Begitu kehidupan itu dilahirkan, satu waktu akan menelannya lagi. Manusia mati. Gitu. Ya, ini konsepnya sangat mendalam, tapi singkat kata sebetulnya manusia itu melihat waktu itu sebagai dewa yang di atas. Manusia tidak berdaya melawannya. Tapi Alkitab beda. Alkitab tidak melihat waktu sebagai dewa, karena tidak ada dewa. Yang ada itu Tuhan. Dan Tuhan itu menciptakan manusia, tapi Tuhan juga menciptakan waktu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai ke hari ke-6, hari ke-7, itu semua Tuhan menciptakan. Itu sebabnya disebut hari pertama, hari kedua, karena Tuhan juga menciptakan waktu. Nah, waktu itu adalah juga ciptaan Tuhan. Dan dia dijadikan teman, perannya sebagai teman atau rekan atau mitranya manusia. Memang waktu itu kalau dijadikan teman, kita bersahabat dengan waktu, kita mengelolanya dengan baik, dia akan memberkati kita. Tapi kalau kita itu membiarkan waktu itu berjalan begitu saja, terbuang, kita wasting time, dan kita tidak mengatur waktu dengan baik, waktu memang akan menelan kita. Ya. Kita akan dibuat kacau balau hidup kita. Itu sebabnya time itu resources di dalam Alkitab. Kita harus serius melihat time itu sebagai salah satu resources yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, kalau Anda perhatikan di situ, juga ada istilah dia itu, tuannya itu mempercayakan, mengangkat dia, ayat 47 tadi ya, menjadi pengawas segala miliknya. Ya. Dan di sini pengertiannya adalah harta milik. Kata miliknya ini memang pengertiannya adalah treasure, harta. Nah, yang dipercayakan, resources yang dipercayakan kepada manusia. Yang ketiga adalah harta milik, treasure. Yang keempat, saudara-saudara, di situ disebutkan dalam cerita itu, dijelaskan bahwa ada hamba-hamba lain yang harus diberi makan, yang harus diurus, yang harus dipimpin. Orang-orang itu disebut sebagai hambanya atau orang-orangnya. Ya. Nah, ini menjelaskan konsep yang keempat. Resources itu adalah sesama manusia, human resources. Human resources itu bisa diri kita sendiri, tetapi juga bisa human resources itu sesama kita. Jadi 4 ini. Ya. Jadi dalam perumpamaan ini sebenarnya dengan jeli ingin disampaikan kepada kita, Tuhan itu mempercayakan 4 jenis resources ini kepada manusia. Tuhan mempercayakan
alam ciptaannya dengan semua sumber dayanya yang sangat banyak, ya. Alam itu begitu luas. Dan yang kedua, waktu. Yang ketiga adalah treasure, harta milik yang diperoleh manusia ketika dia bekerja. Dan yang keempat adalah orang lain atau diri sendiri yang punya potensi di dalamnya. Ya, human resource, baik itu human resource yang ada pada diri sendiri maupun human resource yang ada pada orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Ya, seperti misalnya tadi Raja Daud itu, dia dipercaya untuk mengelola resources manusia, mulai dari domba, nature, ya, sampai kepada manusia, people, rakyat. Yusuf dipercaya juga menjadi pengawas dalam urusan household, di mana di situ ada orang-orang di bawahnya dia juga, ya, sampai dengan kerajaan Mesir, di mana dia menjadi pejabat nomor 2 sesudah Raja Mesir. Itu di bawahnya dia ada banyak sekali orang yang menjadi orang-orang yang dititipkan Tuhan kepadanya. Ya. Dan itu yang terjadi. Jadi memang manusia. Ya. Jadi mulai dari nature, waktu, time, treasure, sampai kemudian human resources. Nah, semua itu, ya, semua itu di dalam Alkitab dengan jelas ingin dikatakan bukan milik kita. Semua itu bukan milik kita. Alam itu bukan milik kita. Oleh karena itu, jangan sembarangan merusak alam. Alam itu bukan milik kita. Waktu bukan milik kita. Oleh karena itu, jangan disia-siakan. Ya. Harta juga bukan milik kita. Oleh sebab itu, jangan serakah dengan harta. Tetapi juga jangan royal dengan harta tanpa tanggung jawab. Harta itu bukan milik kita. Selanjutnya juga, orang lain yang dipercayakan pada kita. Misalnya saja anak-anak kita, bawahan kita, atau orang-orang yang dipercayakan dekat dengan kita, yang harus diurus dengan baik, itu juga semua bukan milik kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa memperlakukan mereka dengan tidak baik. Sebab mereka itu dititipkan, istilahnya, ya, dipercayakan oleh pemiliknya, yaitu Tuhan. Bahkan sebenarnya, saudara, seluruh hidup kita, ya, seluruh hidup kita ini bukan milik kita. Seluruh hidup kita ini hanya sebuah titipan untuk sementara. Suatu saat yang akan diambil kembali, ya, oleh pemiliknya. Oleh karena itu, saya ingin mengutip sebuah tulisan yang bagus untuk menutup sesi ini. Pertama, sesi yang kedua ini. Your life isn't your own. It's on loan from God. Jadi, ini loan dari Tuhan. Your life isn't your own. This naturally fills your entire life with the purpose of stewardship. Everything you do is an action rooted in your role as stewards in your life. Everything you do is an action rooted in your role as stewards in your life.
semua yang kita lakukan dalam hidup ini sebenarnya basically berakar pada peran kita sebagai steward. Kesadaran kita bahwa kita ini steward itu sebetulnya menentukan semua hal yang kita lakukan. Ini pentingnya. Ya, sikap kita terhadap waktu, sikap kita terhadap uang, sikap kita terhadap alam sekitar, lingkungan kita, sikap kita terhadap orang lain yang ada di dalam hidup kita, bahkan sikap kita terhadap tubuh kita sendiri, sikap kita terhadap bakat yang ada pada orang lain, bakat yang ada pada diri kita, semuanya itu berakar pada kesadaran akan peran kita sebagai seorang steward. Tidak ada yang tidak, ternyata. Ya, karena apa? Karena tidak ada yang menjadi milik kita. Karena semuanya itu milik Tuhan. Alkitab berkata, langit dan bumi dan seluruh isinya itu kepunyaan Tuhan. Itu ayat yang sudah kita baca minggu lalu. Ya. Konsep ini itu sangat fundamental, saudara-saudara. Ya. Iman Kristen itu adalah iman steward. Tidak ada lain. Ya. Karena semua hal yang ada dalam hidup ini tidak satu pun yang menjadi milik kita sebenarnya. Nggak ada. Semua itu cuma titipan belaka. Ada yang punya, yang di atas itu yang punya. Kalau dia itu menitipkan, kalau kita di dunia ini sepertinya kita punya, sepertinya kita memiliki, itu sebenarnya karena kita ini dititipi. Nah, itu penting sekali, ya. Karena di dalam hidup ini, saudara, banyak manusia hidup tidak punya kesadaran ini. Ya hidup gitu saja. Dia punya sesuatu, dia merasa itu miliknya. Ya, oleh karena itu dia melakukan semua menurut yang dia mau. Memperlakukan apa saja, dia pikir itu miliknya. Kalau itu bukan miliknya, dia berusaha merebutnya menjadi miliknya. Dunia ini ramai karena apa sih? Dunia ini berperang karena apa sih? Karena perebutan hak. Karena orang mau mengakali, mau melangkahi hak orang lain, dan orang berebut sesuatu untuk menjadi miliknya. Kesadaran tentang stewardship itu kecil sekali. Ya. Itu sebabnya saudara-saudara dunia ini menjadi kacau. Nah, oleh karena itu di dalam iman Kristen harus selalu digaungkan konsepsi stewardship ini. Menurut saya harusnya begitu, ya. Sehingga ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita bersekutu sebagai gereja, dan ketika kita bekerja dimanapun juga, bahkan ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari hidup kita, istilahnya penghayatan sebagai steward itu harusnya melekat pada kita. Itu tidak mudah, ya, tetapi itu benar-benar tugas penting, ya, di dalam hidup ini untuk menyadari peran kita sebagai steward itu. Kesuksesan hidup itu bergantung pada keberhasilan kita untuk memanage titipan-titipan Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya, saya berhenti dulu sampai di sini untuk menggarisbawahi konsep penting tentang stewardship. Baik, apakah ada yang ingin men-sharekan pendapatnya atau bertanya sesuatu tentang konsep ini, saudara-saudara?